Konon katanya, menurut penuturan warga, ini ada yang situ dulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo, silakan absen. Namanya siapa, kota yang dimana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Yang baru masuk, yang baru gabung di channel saya, monggo silakan tulis namanya, kotanya di mana ya. Ini bentuk biar kita ini akrab gitu ya. Terima kasih buat support-supportnya. Ini banyak rezeki melimpah. Amin ya. Oke, pastikan semuanya sudah absen. Di cerita kali ini, kiriman dari subscriber menceritakan ada 2 orang pemudik. Mereka ini kakak beradik. Berapa tahun mereka ini tidak pulang. Rasa rindu terhadap keluarga ini tak terbendung. Dan mereka ini sudah berkeluarga. Tahun-tahunan gak ketemu. Rindunya ini benar-benar berat. Namun, di tengah perjalanan, takdir kejam telah menanti mereka. Di tengah perjalanan mudik, mereka ini masuk perangkap jebakan maut dari seseorang yang sedang mencari satu nyawa secara acak untuk tumbal pesugihan. Karena yang dibutuhkan hanya satu nyawa, maka jika mereka ingin selamat, salah satu dari mereka harus ada yang mengalah untuk menjadi tumbal pesugihan. Bagaimana ceritanya? Akankah keduanya ini berhasil selamat? Atau salah satunya ini mengalah? Kalian penasaran? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Saksikan selengkapnya di channel Rian Agus Widodo. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Nah, tokoh di sini kita sebut saja namanya Hendrik. Hendrik ini, ya, ini usianya 40 tahun. Dia mempunyai adik bernama Chandra, usianya 35 tahun. Mereka berdua ini bekerja di profesi yang sama, yaitu seorang kuli bangunan. Sama-sama seorang tukang. Nah, ini entah kebetulan atau gimana, mereka ini sering sekali mendapatkan proyek tersebut ini jangka panjang. Dan sering sekali mereka ini tak bisa pulang ketika lebaran. Sudah 3 kali lebaran mereka ini nggak pernah pulang. Nah, ibunya ini sakit-sakitan. Telepon ke Chandra. Nak, lebaran kali ini ngumpul nak. Ibu kangen sama kalian. Iya bu, Chandra juga kangen sama anak dan istri bu. Iya nak, mereka juga sering kesini nak. Ibu sering tanya, kapan kamu pulang, kapan kalian pulang. Iya bu, nanti tak bilangin sama mas. Siapa tahu nanti mas bisa ngomong sama Pak Bos bu. Nah, berhubung Chandra yang ditelepon, akhirnya Chandra pun ngomong sama Mas Hendrik. Mas, aku mau ngomong. Ngomong apa? Mas, lebaran kali ini kita harus pulang mas. Proyek kita ini belum selesai loh. Kita ini minimal tahun depan baru kita bisa pulang. Mas, pokoknya tahun ini kita harus pulang mas. Gimana caranya? Apapun yang terjadi kita harus pulang mas. Ya nanti mas coba tak ngomong sama Pak Bos. Emang kamu kenapa sih? Kok terlihat gugup gitu? Mas, ibu itu sering telepon. Ibu itu udah sakit-sakitan mas. Istriku juga ngomong seperti itu. Iya ya, mas juga kepikiran. Nah, hingga pada akhirnya Hendrik memberanikan diri untuk ngomong sama bosnya. Dan ternyata jawaban dari bosnya ini jawaban yang membuat mereka ini bahagia. Karena apa? Pak bosnya ini bilang, iya, memang lebaran ini semuanya ini boleh pulang. Akan tetapi nanti setelah selesai lebaran, ya pokoknya kalian harus lekas berangkat. Nanti tanggalnya saya infokan untuk pemberangkatan lagi. Beneran pak? Iya. Ini seperti doa kamu kan Drik? Loh, kok bapak dengar? Ternyata Pak bosnya ini sering mendengar ketika Hendrik ini sholat. Gitu loh, Hendrik ini berdoa, kangen, rindu, mendoakan keluarganya, anak dan istri, begitu juga bapak ibunya. Karena sering sekali dapatnya proyek,
ini nggak bisa pulang. Nah kebetulan tahun ini diperbolehkan pulang. Bahagia banget mereka berdua. Chandra yang mendengar kabar tersebut ini seneng. Nah kita sebut saja Pak bosnya ini namanya Pak Junet. Pak Junet ini terkenal baik. Nah mudik kurang berapa hari, Pak Junet ini memanggil Hendrik. Hendrik, nanti ke tempat bapak ya, sebentar. Iya pak. Nah setelah semuanya sudah menerima gaji, ini nggak tahu kenapa Pak Junet tumben sekali. Hendrik, jadi gini, bapak ini sering ngumpulin uang receh. Kalau kamu mau, ambil saja. Bapak nggak maksud menghina lo ya, tapi kalau kamu mau ya, ambil aja, bawa saja. Loh pak, lah ini kan jumlahnya banyak pak. Nah jadi setiap kembalian berapa, ini dimasukin ke dalam satu toples. Dan toples itu besar. Ini jumlahnya banyak. Dan gak hanya satu toples. Ini ada 2 toples. Pak, serius pak? Ini buat Hendrik? Iya, tapi uangnya receh. Mau? Ya receh-receh, tapi kan itu uang juga pak. Kalau mau bawa saja. Pak, nanti karyawan yang lain iri pak. Gak apa-apa. Udah, bawa aja. 1 buat kamu, 1-nya kasihin Chandra. Kalau Chandra mau lo ya. Yo hitung-hitung buat beli bensin atau apa. Ya kan di sepanjang perjalanan. Pak, ini jumlahnya banyak loh pak. Ini bisa sampai 2 jutaan kalau sekian pak. Ini recehnya kan lembaran-lembaran pak. Ya mudah-mudahan segitu ya. Lumayan. Ya pak, terima kasih pak. Akhirnya ini beserta toplesnya ini dibawa. Hendrik pun menuju ke kosan. Setelah mendapatkan gaji semuanya rata gitu kan ya, Hendrik ini ngomong sama adiknya, yaitu si Chandra. San, ini dikasih sama Pak Junet, San. Lah mas, ini kan celengan yang biasa Pak Junet nabung nih mas. Iyo, katanya ini buat kita berdua. Kalau kamu mau, kamu ambil 1. Udah lah mas, ditumpuk aja, nanti ngitungnya di rumah mas. Masukin aja ke dalam tas mas. Susah nanti ribet. Ambil aja berapa mas buat persiapan beli bensin atau apa. Oh ya udahlah kalau kayak gitu. Nah, pada saat mereka ini bersiap-siap mau berangkat gitu kan ya, mau berangkat mudik pulang kampung ya, mereka ini penuh dengan kebahagiaan. Mereka ini berjumpa di parkiran sama Pak Junet. Ternyata Pak Junet ini ngamatin. Jadi mobilnya Pak Junet ini berhenti, kacanya ini diturunkan, Pak Junet ini ngamatin. Nah, saat itu Chandra baru ngeh. Pak, loh, Bapak dari tadi di situ toh? Iya, saya dari tadi di sini ngeliatin kalian. Pak, nah akhirnya mereka pun berpamitan. Pak, kami mau berangkat pak. Gimana ya? Kalau ada apa-apa nanti telepon aja ya. Maksudnya gimana ya pak? Kok bapak tiba-tiba ngomong kayak gitu? Gak tahu saya kok. Kayak ada pikiran gak enak. Pak, maksudnya gak enak gimana ya pak? Hendrik dan Chandra mempertanyakan. Iya, jadi saya sempat ketiduran tadi. Kok saya mimpi, gak tahu kenapa, mimpinya ini kalian berdua. Bukannya karyawan lain atau apa? Kalau saya ini kan gak mudik. Keluarga saya di sini, ibu bapak di sini, mertua di sini, semua komplit di sini. Tapi gak tahu, saya ini malah gak mimpiin mereka. Justru saya mimpiin kalian. Tadi sempet tidur, tapi kayak ada sesuatu hal yang, ya, apa gak dipikirkan lagi. Mending nanti pulangnya habis lebaran atau apa, kalian bisa nginep di tempat bapak. Tiba-tiba Pak Junet berkata seperti itu. Wah pak, saya nunggu momen ini udah lama banget ya pak. Saya pengen ngerasain sholat id bareng keluarga saya pak. Saya ini udah lama gak pulang. Adik saya, ini sama pak, kita nasibnya ini sama pak. Ya bukannya kami ini nolak pak, tapi kami sudah rindu sama keluarga pak. Iya sih, tapi nanti kalau ada apa-apa telepon saya ya. Nah memang Pak Junet ini orangnya baik. Akhirnya Pak Junet pun ini justru yang malah jalan duluan. Nah mereka pun yang dituju pertama adalah pom bensin gitu. Ngecek kan, ya kan diisi full segala macam, perlengkapan apalagi dicek mulai dari ban segala macam udah aman. Mereka ini menggunakan 1 motor berboncengan. Yang pertama yang ada di depan ini si Chandra, adiknya Hendrik, gitu kan. Jalanlah mereka. Gitu, setelah dari pom bensin. Nah, Chandra ini kan di depan. Chandra ini tanya sama masnya. Mas, mau beli apa lagi? Biar kita ini gak berhenti-berhenti mas.
Ya taruhlah berhenti ya, paling kita ini beli apa. Ya udahlah, kita mampir beli apa, rokok-rokok atau apa-apa. Nah, mereka pun akhirnya mampir beli rokok, beli minuman. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Berapa jam kemudian, ini sudah tiba habis Isya. Pada saat itu macet yang begitu panjang. Ya ampun mas, macet ya mas. Loh, ini loh, nikmatnya mudik. Ini nikmatnya mudik, nikmati kemacetannya, kebersamaannya. Ini yang namanya mudik, enak. Iya sih mas, udah lama ya mas kita nggak ngerasain seperti ini. Lah iya, udah nikmatin aja. Mau macet, mau apa, pokoknya nanti kalau pas ngantuk, yo minggir, istirahat, gantian sama mas. Nah memang udah janjian seperti itu. Nah mereka ini udah pengen makan, akan tetapi mereka lewat, ini lagi-lagi setiap ada warung, ini yang ngantri banyak sekali. Orang-orang yang lagi mudik gitu kan ya, di pinggiran. Waduh mas, kok tempatnya kayak gini ya mas? Udah jalan aja dulu mumpung masih lancar. Nanti kalau udah macet-macet baru kita ke pinggir. Ini udah mulai lancar ini. Iya mas, iya. Nah akhirnya Chandra pun mulai melaju lagi. Nah ketemulah lampu merah. Nah mereka ini sudah merasakan lapar. Mas, udah lapar banget ya mas. Beli tahu dulu apa-apa itu mas, itu tuh mas. Itu mas, mbak itu mas. Mbak sini mbak. Itu ada apa lagi? Ini ada kacang mas, ada tahu, ada telur asin, ada ini. Oh ya mbak, itu tahunya aja mbak sama kacang. Lontongnya ada nggak mbak? Oh habis mas. Oh ya udah. Berapa mbak? Ini mas ini. Nah mereka jalan. Ini Hendrik sambil nyuapin adeknya. Nih, tak suapin mas. Ingat zaman dulu nggak? Kalau kita ini kemana-mana ya berboncengan kan kayak gini. Ingat nggak? Haha iya mas, sambil bercanda. Laparnya hilang jadinya. Panjang jalan mereka ini menikmati perjalanan. Nah melihat jam, ini sudah jam 11. Mas kalau ini udah mas, saatnya istirahat mas, udah capek banget aku mas. No, kan mas manut, kamu yang bawa motor. Kan mas tadi udah sempet bilang gitu, kalau capek gantian. Iya mas, tapi kok makin kesini makin sepi ya mas. Apa kita ini salah jalan? Enggak kok. Bener mas, kalau lewat jalan tikus-tikus pas kita pulang kampung ya ini kayak gini, lewatnya ini di sini. Ya ini, nanti juga ketemu jalan utama lagi. Nanti ketemu Pantura lagi. Iya mas, tapi kok belum ada warung ya mas? Ya udah sabar, nanti kalau ada warung udah langsung berhenti aja. Dan ternyata bener. Gak lama kemudian, ini udah deket jalan Pantura lagi. Ya, ini ada warung. Nah, ada satu warung. Ya, ini gak ada orang satupun yang jajan kecuali mereka berdua. Mas, tapi kok cuma kita berdua mas? Loh, ya beneran toh. Tadi mau mampir, ini rame. Nah, sekarang giliran sepi, kamu ngeluh. Ayo udah, mas juga lapar. Nah, pada saat itu mereka pun masuk. Saat mereka ini masuk, ya, mereka kaget. Ternyata penjualnya ini seorang kakek-kakek, udah sepuh, udah tua, dan matanya ini bisa melihat hanya satu mata. Satunya ini kayak ada bekas luka. Jadi kayak nutup gitu. Nah, warung itu, ini ada tulisannya depan warungnya ini. Warung makan Mbah Kirno. Saat mereka ini melihat ke arah meja makan, mereka ini nggak berselera. Lampunya ini masih pakai lampu bolam kuning. Hanya satu, penerangannya ini jadi nggak terang banget. Mas, kita salah masuk ya mas. Kita ini mau makan apa mas? Kok kayaknya ini makanan ini kayak udah lama banget ya mas. Shh, jangan kenceng-kenceng kamu ngomongnya. Saat itu Mbah Kirno pun mempertanyakan, mereka ini mau makan apa? Kalian mau pesen apa? Mau pesen apa, makan apa? Mbah, ada nasi mbah. Nasinya habis. Kalau mau, ya mie rebus. Gimana mas? Ya udah nggak apa-apa mbah. Mbah sendirian mbah? Iya, anak saya sedang sakit. Jadi anaknya mbahnya ini sedang sakit. Jadi mbah ini sendirian dan anaknya pun tidak di situ. Warungnya ini kecil. Mbahnya ini udah bungkuk. Jalannya aja udah susah. Aduh mas, bakalan lama ya mas. Ya nggak apa-apa, hitung-hitung ya. Kita ini istirahat. Iya sih mas. Perasaan mereka ini baru ngobrol sebentar, mereka nggak sadar. Loh mas, kok kamu makan
udah banyak banget ya mas, udah ngambilin makanan yang mereka tadi ini nggak nafsu ya. Ini cemilan-cemilan apa aja yang ada di situ ini udah mulai dimakan, dan nggak lama kemudian mie rebus pun udah dateng. Ini mie rebusnya. Loh mas, Mbah, airnya ini pakai air matang kan Mbah? Iya, pakai air matang lah. Iya Mbah. Iya mas, kok cepet banget mas? Kok aneh ya mas? Iya, kok cepet ya? Perasaan untuk jalan aja susah. Nah makanya mas, ya udah makan. Tapi pas dimakan, ya, ini mereka bener-bener berasa enak banget. Mbah, ini Mbah masak sendiri Mbah? Iya, udah dibilangin kok kalau anakku itu lagi sakit. Bukan gitu Mbah, jadi gini Mbah, selama saya ini makan mie rebus Mbah, ini mie rebus yang paling enak loh Mbah. Udah dimakan. Ya, kalian pasti capek, lapar, ya toh? Iya Mbah, makan. Habis. Mereka pun masih kurang. Dek, pesan lagi gimana Dek? Sama penasaran Dek. Kali ini cepet lagi nggak? Ini sampai 2 kali. Mbak, mie-nya habis. Udah, habis mas. Jadi mereka bisik-bisik, ternyata pendengaran Mbak Kirno ini masih tajam. Nggak tahu kenapa, ini benar-benar terlihat sedap sekali. Antara Hendrik dan Chandra ini makan ini benar-benar lahap sekali. Singkat cerita, setelah mereka ini makan, Hendrik pun ini mau membayar. Pada saat Hendrik mengeluarkan uang, tiba-tiba ini justru Mbak Kirno mengatakan, "Gak usah bayar, aku mau tutup." Loh Mbak, kenapa gak usah bayar? Nanti Mbak untuk modalnya lagi, muternya lagi. Gak usah, udah, aku mau tutup. Kok bisa aneh kayak gini? Lah gak tahu mas, Mbah. Nah terus nanti Mbak besok untuk beli-beli bahan-bahannya lagi Mbah. Udah, gak usah. Udah gak usah. Ini gimana sih mas? Terus dia buka warung buat apa mas? Aku mau tutup. Iya Mbah. Iya udah Mbah kalau gitu kami terima kasih Mbah. Terima kasih Mbah. Nah setelah itu ya, ini mereka pun langsung berpamitan. Ini mereka baru jalan berapa meter, ini mereka masih heran. Sempet berhenti. Chan berhenti dulu Chan. Aku kayaknya kok nggak enak perasaannya. Itu mbahnya bener warung apa ya Chan? Aku juga baru pertama kali makan di sini Chan. Iya mas, aku juga baru pertama kali mas. Masa iya ya? Kita ini kan makan udah banyak. Cemilan-cemilan, yuk kita makan juga ya Chan. Iya ya mas, aneh ya mas. Kok bisa seperti ini ya mas? Nah, pada saat itu mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Sudahlah mas, mungkin ya mbahnya ini udah laris dari siang mas. Ya, panjang umur sehat selalu, terus buat anaknya ya mudah-mudahan lekas sembuh mas. Udahlah mas, ayo mas kita jalan. Akan tetapi ini baru berapa meter, nggak tahu kenapa tiba-tiba Hendrik ini merasakan mules yang luar biasa. Perut ini mual, mules, perih. Chan, aku kayaknya mau buang air besar Chan. Cari pom bensin atau apa. Chan buruan Chan. Kenapa emang mas? Gak tahu perutku sakit banget Chan. Nah akhirnya nyari pom bensin. Setelah ketemu pom bensin ya, ini Chandra akhirnya kan nungguin di depan gitu kan, karena Chandra memang gak kebelet sama sekali. Nah Hendrik buang air besar ini sampai lama banget. Chandra ini karena takut kakaknya kenapa-napa, ini akhirnya diketuk kan. Pintu kamar mandi itu, pintu toilet itu diketuk. Dek, mas, kok lama banget toh mas? Ini kamu udah lama loh mas, setengah jam lebih loh mas. Gak tahu Chan, aku perutnya sakit banget Chan. Nah ini hampir 1 jam. Saat Hendrik keluar ya, ini Chandra ini tanya, emang kenapa mas? Gak tahu Chan, perutku bener-bener sakit banget Chan. Emang kamu enggak Chan? Enggak mas, aku enggak kenapa-napa kok. Apa yang kita makan sama mas. Nah akhirnya mereka pun langsung mau melanjutkan perjalanan. Akan tetapi motor ini baru jalan berapa meter, tiba-tiba Hendrik langsung menepuk pundaknya Chandra. Chan. Iya mas, kenapa mas? Gak tahu kenapa, aku mules lagi Chan. Sebentar mas. Nah Hendrik kembali lagi ke toilet pom bensin itu tadi. Ditungguin lama lagi. Setelah itu ya, barulah Hendrik pun datang
ini kayaknya udah mending, Chan. Nah, mereka belum merasa aneh. Mereka masih menganggapnya ya normal-normal saja. Mungkin sakit perut atau telat makan atau apa. Masih seperti itu menganggapnya. Nah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, ini baru berapa menit, tiba-tiba Hendri kembali lagi ingin buang air besar. Chan, nyari tempat lagi, Chan, nyari tempat lagi. Mas, kenapa lagi, Mas? Nggak tahu, Chan. Aku kebelet banget, Chan. Aku kebelet banget. Aneh. Nah, Chandra pun mengikuti arahan dari kakaknya. Pengennya gimana? Ayo, udah diturutin. Mampir lagi di pom bensin. Ya kan? Di situ juga lama, bolak-balik, baru jalan lagi. Baru berapa menit ya, ini lagi merasakan perut yang sakitnya ini luar biasa. Mas, ini nggak wajar, Mas. Beneran ini kamu sakitnya, ini harus beli obat, Mas. Iya, Chan. Kalau ada warung mampir dulu, Chan. Beli obat, Chan. Nah, mereka akhirnya mampir ke warung beli obat. Gitu. Obat sakit perut, ya kan? Ini udah diminum. Obat tersebut ini udah diminum. Nah, ini yang keberapa kalinya akhirnya Hendrik pun ini mengingat pesan dari Pak Bosnya. Chan, kamu ingat gak? Pak Bos kan berpesan kalau ada apa-apa telepon Pak Bos. Sedangkan Pak Bos ini tadi sebelum kita berangkat, beliau bilang kalau beliau ini mimpi dan mimpinya ini tentang kita. Nah, dan mimpinya ini mimpi jelek, Chan. Menurut kamu gimana? Mas, mending telepon Pak Bos, Mas. Pesan Pak Bos kan kayak gitu, Mas. Kamu yang telepon, Mas. Teleponlah, ya kan? Akan tetapi, ya, ini nggak diangkat. Chan, nggak diangkat kok, Chan. Lagian ini udah malam juga, Chan. Nggak enak. Nah, baru dimatiin, ternyata Pak Bos justru malah telepon balik. Lah, Chan, malah telepon, Chan. Pak Bos. Jadi baru telepon karena nggak diangkat, ya udah dimatikan. Ternyata justru malah Pak Bos langsung telepon balik. Ada apa? Gimana, Drik? Ada apa, Drik? Pak, nggak tahu. Saya ini sakit perut yang luar biasa, Pak. Dari sehabis makan di warung yang menurut saya warungnya ini kayak aneh, Pak. Aneh gimana? Ya gimana ya, Pak? Masa iya kami berdua makan dan kami ini tidak diperbolehkan bayar? Dan memang yang ada di situ ini cuma kami berdua, Pak. Gak ada orang lain yang jajan, Pak. Hanya kami berdua, Pak. Udah, gak usah mikir yang aneh-aneh. Kalau kamu sakit perut, ya, ini mending kamu nyari klinik atau nyari dokter terdekat. Udah, periksa dulu. Iya, Pak. Ini kenapa saya telepon? Saya kan nurut sama Bapak. Kalau ada apa-apa, saya ngabarin. Nah, tadi maaf, Pak, kalau saya ini ganggu, Pak. Enggak, justru malah benar. Bapak ini perasaannya nggak enak. Nah, di sini Hendrik ini seperti ada kejanggalan. Biasanya Pak Bos ini nggak seinten ini. Perhatiannya ini biasa-biasa saja. Kenapa kali ini kok ada yang lain? Dan kenapa aku dikasih uang receh itu? Sedangkan karyawan yang lain ini kan banyak. Kenapa harus aku? Terus kenapa Pak Bos ini bermimpi tentang keanehan aku dan adekku? Ini ada apa ya? Sudahlah. Nah, sudah minum obat, bukannya sembuh, ini malah tambah sakitnya parah. Akhirnya mereka pun mencari klinik, mencari dokter. Akan tetapi, ini sepanjang jalan, ini gak ada sama sekali. Mas, gak ada kok, Mas. Iya, Chan, aku belet lagi justru malasan. Mas, tapi gak ada pom bensin, Mas. Ini masih jauh, Mas. Kiri kanan ini masih sawah. Nah, hingga pada akhirnya saking udah gak kuatnya, di sini Hendrik bilang sama Chandra, udah, Chan, berhenti, Chan, sebentar, berhenti, Chan. Mas, kamu mau BAB di mana, Mas? Kamu mau buang air besar di mana? Udah di pinggiran sawah, San. Udah nggak kuat. Akan tetapi rasa sakit perutnya ini nggak hilang-hilang. Sampai dibela-belain di pinggiran sawah, ada aliran air ya kan di situ. Nah, setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, hingga pada akhirnya mereka melihat klinik yang masih buka. Mas, itu kayaknya kayak puskesmas kayaknya, Mas. Nah, iya, Chan. Mampirlah ke puskesmas tersebut. Akan tetapi, puskesmas itu terlihat sepi. Nah, mereka pun ini langsung menuju ke parkiran. Di situ pun ini tidak ada motor atau apa sama sekali nggak ada. Hanya ada mobil ambulan. Mereka langsung menemui perawat. Perawat pun mengatakan ini harus diperiksa dulu, Pak. Nah, ditangani ya kan sama beberapa perawat. Nah, setelah itu perawat mengatakan sepertinya harus bermalam dulu di sini, Pak. Karena memang Bapak ini sakitnya udah parah, Pak. Mbak, saya ini sakit apa, Mbak? Saya juga bingung, Mbak. Iya, alangkah baiknya Bapak bermalam di sini dulu, Pak. Nah,
pada saat itu akhirnya dicarikan kamar. Dicarikan kamar ini di paling ujung. Nah, di sini tambah aneh lagi. Anehnya apa? Banyak ruangan kosong, tapi kenapa Hendrik ini ditaruh di ruangan paling ujung? Ini sampai tanya ke perawatnya, "Mbak, ini kenapa saya harus ditaruh di paling ujung, Mbak? Kenapa nggak yang di depan-depan aja, Mbak?" Iya mas, nanti mas ruangannya ada di ujung. Lah, itu kan banyak yang kosong, Mbak. Iya mas, tapi ruangan mas ada di ujung. Chandra juga bingung, ini puskesmas, tapi kenapa suasananya ini redup? Kok aneh sih ini puskesmas? Perawatnya juga nggak banyak, hanya berapa orang saja. Dan anehnya, mbaknya ini mukanya ini datar, nggak yang senyum atau apa, enggak. Jadi hanya biasa saja. Iya mas, ruangannya ini, hanya seperti itu saja, datar. Nah, setelah itu akhirnya Hendrik pun rebahan. Saat Hendrik rebahan, perawat pun mengatakan, "Tunggu ya mas." Chandra di sampingnya, "Mas, yang dirasain kamu itu apa?" Wah, perut ini kayak benar-benar kayak diremas-remas loh. Mas ini gak kuat, Chan. Bawaannya ini pengen buang air besar terus, Chan. Beneran, Chan. Nah, terus ini sekarang gimana? Ini udah mendingan. Loh, mas, belum dikasih obat loh. Kok kamu ngomong udah mendingan? Gak tahu, Chan. Mas ngerasain mendingan. Nah, disinilah tambah janggalnya lagi. Kenapa perawatnya ini ngomong sebentar ya, mas? Ini gak datang-datang. Bahkan infus pun ini gak dipasang-pasang. Ini mau diinfus atau dia apa, ini gak sama sekali. Ini udah hampir setengah jam loh. Aku gak diapa-apain ya? Iya ya mas, kok aneh ya mas? Terus puskesmas ini kok kayak gimana gitu ya mas? Kayak gak dirawat gitu ya mas? Lah makanya aku heran. Sebentar mas, tak liatin ke depan. Aku tak bilang sama susternya mas. Siapa tahu dia ini lagi apa, nyiapin apa. Ya mas, sebentar mas. Chan, tapi gak usah lama-lama Chan. Ngeri Chan di sini Chan. Lah masa iya? Kamu malah penakut mas. Udah, buruan Chan. Akhirnya Chandra ini ke ruang perawat. Nah akan tetapi pada saat Chandra ini ke depan, ini mau ngomong sama perawatnya, merinding saya mas. Mau ngomong sama perawatnya, di situ sepi, nggak ada orang. Padahal di situ tadi ada 3 orang, 2 perempuan 1 laki-laki. Tapi ini sama sekali nggak ada perawat. Aneh. Mbak, mas, kok jadi sepi sih? Ini 1 lantai, nggak ada 2 lantai. Ini kenapa sepi banget kayak gini? Bener-bener ya, di situ kosong. Dan anehnya ya, ini buku-buku pada berserakan. Ini ada apa ya tadi ya? Chan, terdengar suara teriakan dari Hendrik. Nah, Chandra ini berjalan kaki menuju ke ruangannya Hendrik. Akan tetapi, ini berasa kayak jauh banget. Kok ruangan gak sampai-sampai, perasaan gak begitu besar. Nah, sementara Hendrik ini merasakan perutnya kembali ya sakit. Dia pengen buang air besar, akan tetapi dia ini gak tahu. Ini sebelah mana ya? Ini sebelah mana ya? Sebelah mana? Dan tak lama kemudian tiba-tiba lampu yang menerangi ruangannya Hendrik ini nyala mati. Chan, iya mas, kok kamu lama sih? Akhirnya Hendrik pun turun dari tempat tidur. Aku carilah. Nah pada saat itu akhirnya barulah berpapasan. Mereka kaget. Mas, Chan, kok kamu lama banget? Mas, iya mas. Chan, toiletnya sebelah mana? Lah mana aku tahu mas. Emang kenapa mas? Aku kebelet lagi. Akhirnya nyari di toilet ya. Ini lebih ngeri lagi. Di toilet ini nggak ada air, Chan. Nggak ada air, Chan. Ini sama sekali nggak ada air, Chan. Iya mas, kenapa nggak ada air? Ada lampunya. Justru malah di toilet ini lebih terang daripada di ruangan Hendrik. Ini penerangan lebih terang, mas. Tapi kenapa justru malah nggak ada air? Dan kenapa baknya ini kotor? Ini puskesmas macam apa sih? Jorok banget kayak ini. Saat itu Chandra ini disuruh mengambil air minum. Karena saking kebeletnya, Chandra pun berpikir kan, udah mas tak cariin air, kamu pokoknya buang air besar dulu.
Chan, tapi jangan lama Chan, tapi jangan lama Chan. Ditutup pintunya ya kan. Tak lama kemudian tiba-tiba justru Hendrik ini dikagetkan dengan suara air keran. Air keran ini tiba-tiba ini nyala sendiri. Yang paling mengejutkannya lagi, Hendrik ini melihat ke arah kamar mandi, ini airnya justru malah sudah penuh. Padahal keran ini baru nyala. Nah, saat itu ya Hendrik ini panik. Aman, aku lagi belet lagi. Memang Hendrik ini lebih penakut ketimbang si Chandra. Nah, setelah selesai karena Chandra ini dipanggil-panggil ini nggak nongol-nongol, akhirnya Hendrik pun ini akan menyusul. Gitu kan, karena dia ini takut. Udah selesai, udah pakai celana, pas buka pintu kamar mandi, cekrek. Mbak, kaget berpapasan dengan perawat. Masnya dari mana? Saya kan dari tadi nunggu. Ini obatnya diminum. Jangan kemana-mana, kan saya bilang jangan kemana-mana. Tunggu. Mbak, saya ini kebelet Mbak. Saya kebelet banget Mbak. Makanya saya nyari toilet Mbak. Ya udah, kembali lagi ke tempatnya. Hendrik pun kembali ke kamarnya. Saat itu, ya, perawat tersebut ini mengatakan, ini diminum obatnya. Ya, nanti kalau ada apa-apa kabari saya. Saya ada di depan. Mbak, tapi kata adik saya, tadi nggak ada orang sama sekali. Loh. Dari tadi kami ada kok. Kami lagi nyiapin obat, tapi adik saya bilang nggak ada Mbak. Kami malah nggak lihat adiknya Mas ini jalan ke depan. Perasaan tadi di kamar bareng Mas. Lah, ini yang benar yang mana? Hendrik ini semakin tambah bingung. Perawat tersebut ini mengatakan, pokoknya nanti kalau udah perutnya ini udah enakan, alangkah baiknya istirahat aja dulu. Besok baru boleh melanjutkan perjalanan. Nggak tahu kenapa, perut yang tadinya sakit ini sudah mendingan. Hendrik ini sudah minum obat, udah mendingan, akan tetapi perasaan deg-degannya ini tambah menjadi. Apalagi adiknya nggak muncul-muncul. Ini Chandra kemana lagi? Nah, pada saat Chandra ditelepon, ini sudah tidak aktif. Mana handphonenya nggak aktif? Nah, Hendrik melihat jam ini sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku udah nggak sakit kok. Aku pengen cepet-cepet sampai rumah. Ini kenapa adikku ini nggak muncul-muncul sih? Apa di luar ya? Udahlah, mending aku tunggu di luar aja. Orang aku udah mendingan kok. Akhirnya Hendrik pun bangkit dari tempat tidur. Nah, akhirnya Hendrik pun memutuskan untuk pulang. Pada saat Hendrik ini mau bayar gitu kan ya, ini di situ nggak ada perawat sama sekali. Mbak, Mas, Mbak, ini gimana sih? Mbak, sampai-sampai Hendrik ini memberanikan diri untuk membuka salah satu ruangan yang dimana Hendrik itu tadi sempat lihat ada perawat yang ada di situ. Ketika dibuka, ini nggak ada orang sama sekali. Ini puskesmas apa sih? Ini tempat klinik apa sih? Nggak jelas. Nah, saat itu Hendrik pun akhirnya keluar mencari adiknya. Nah, ternyata Chandra ini justru malah di luar sedang rokok, sedang minum kopi. Chan, kamu ini loh, orang aku nyari ditungguin dari tadi. Loh, kirain Mas ini istirahat. Gimana, udah mendingan? Chan, aku ngerasa ini ada yang gak beres. Ayo pulang aja. Beneran ini, kita pulang. Ya udah. Tapi gimana? Nanti kalau berhenti lagi. Udah Chan, ayo kita pulang aja Chan. Udah, aku ngerasa bener-bener tempat ini gak beres. Ini tempat angker kali Chan. Aku juga gak ngerti Mas. Ayo. Nah, setelah keluar dari klinik tersebut ya kan, ini Hendrik langsung mengambil alih. Chandra, mending kamu yang belakang. Loh Mas, aku udah, kamu yang belakang. Nah, akhirnya mereka pun jalan. Akan tetapi, ini belum lama dari klinik ya, ini baru berapa menit, Hendrik ini mengalami kejanggalannya ini dari gas motor. Jadi ketika motor ini digas, ini motor tersebut ini tetap melaju dengan pelan. Nah, ditambah perut yang tadi sudah mendingan ini kembali lagi kambuh sakit. Kenapa Mas? Gak apa-apa Chan, gak apa-apa. Beneran Mas? Iya gak apa-apa, udah gantian Mas yang depan. Ini Hendrik memaksakan diri. Nah, Hendrik ini merasakan kejanggalan ini terus menerus. Ini motor kenapa? Benar-benar ini motor gak bisa diajak kompromi. Dan Chandra ini berasa kayak ketakutan. Dia memegang
bagian pinggangnya kakaknya ini semakin kencang. Chandra, kamu kenapa? Sedangkan yang penakut ini kan justru kakaknya. Ini kenapa Chandra justru malah ikut ketakutan? Tak lama kemudian, ini turunlah hujan yang benar-benar deras. Chandra, kita mau neduh apa gimana? Chan, iya mas, terserah mas, gimana mas? Pada saat itu kiri kanan ini udah hutan. Entah kenapa pandangan matanya Hendrik ini melihat kendaraan, dia berasa melawan arah. Ini ada truk. Nah, truk ini seolah dia ini mau menerjang, ternyata ini hanya melewati saja. Ada mobil berpapasan gitu kan ya. Pas udah deket ternyata ini hanya di sampingnya. Tapi perasaan Hendrik ini satu jalur dengan kendaraan yang dikendarai Hendrik. Nah, tak hanya itu, roda tiba-tiba berhenti secara mendadak. Cet! Padahal di depan Hendrik ini tidak ada gangguan sama sekali. Dan Hendrik ini tidak menginjak rem. Ini kenapa berhenti sendiri? Mas, kenapa mas? Nggak tahu Chan, kok motor tiba-tiba berhenti? Nah, tak lama kemudian dari arah belakang, ternyata ini ada truk besar. Mas, minggir mas, minggir dulu mas, minggir. Akhirnya kendaraan tersebut baru bisa jalan lagi. Anehnya, baju yang dikenakan Hendrik ini basah kuyup. Akan tetapi, ketika lihat di jalanan, ini kering dan tidak turun hujan. Baju kamu basah nggak? Enggak ya mas, bajuku basah. Nah, pada saat itu mereka pun akhirnya terus melaju. Akan tetapi sakit perut yang dirasakan oleh Hendrik ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Hendrik ini mau gak mau harus nyari tempat untuk buang air besar. Chan, mas kembali lagi nih, sakit perut dan ini lebih parah. Dan memang ini puncaknya sakit. Benar-benar perutnya Hendrik ini berasa kayak diremas-remas. Hendrik pun menjelaskan hal tersebut kepada Chandra adiknya. Mas harus nyari tempat, mas harus nyari tempat. Dan gak ketemu pom bensin atau bangunan apa-apa ini gak ada. Nah, saat itu Hendrik melihat ada jembatan. Chan, ada sungai Chan, ada sungai. Berhenti sebentar ya Chan. Nah, akhirnya mereka pun akhirnya berhenti. Nah, Chandra ini mendapatkan pesan. Mas nih, pokoknya kamu ya jangan kemana-mana. Ngerti? Mas ngomong rungokno. Kamu jangan kemana-mana. Mas mau buang air besar. Mas, gimana mas? Ini tempat angker mas. Chandra ini sempat mengingatkan hal seperti itu. Tapi, lagi-lagi, ini kalah dengan sakit perut. Jadi rasa takut tadi, ini hilang. Kalah sama panggilan alam ya mas Lut ya. Panggilan alam, ini sakit perut yang benar-benar ini sudah pada puncaknya. Nah, saat itu, Hendrik ini nyari arah turunan yang menuju ke sungai. Nah, pada saat itu Hendrik pun langsung menuju ke bawah. Jadi agak sedikit curam gitu, ke bawah pelan-pelan ya. Nah, Hendrik ini merasa aneh. Anehnya apa? Bajuku basah. Tadi udah jelas-jelas hujan. Masa iya ini ada rerumputan yang mau mengarah ke air, mau mengarah ke sungai, sama sekali nggak basah. Nah, hanya embun tipis yang memang dari pohon-pohon semak-semak belukar. Pada saat sudah mau sampai, ini Hendrik sempat berhenti. Ada apa ini? Kenapa Hendrik berhenti? Hendrik mendengar ada suara yang seperti membuntuti dia. Chandra? Ternyata tidak ada Chandra. Karena saat itu memang Hendrik sudah gak kuat, pengen cepet-cepet buang air besar. Akhirnya Hendrik pun mempercepat jalannya. Pada saat buang air besar ya, dia ini merasa tidak tenang. Siapa ya? Chandra? Chan? Jangan bercanda Chan. Perut mas lagi sakit nih. Jadi kayak ada bayangannya. Ini bayangannya justru malah berwarna putih. Sedangkan Chandra ini menggunakan jaket hitam. Chan, jangan bercanda Chan. Bayangan putih itu ini tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Ada di kiri, ada di kanan, nanti tiba-tiba hilang. Apa hanya ini cahaya dari jembatan? Di atas ini kan kendaraan-kendaraan lewat gitu kan ya. Nggak mungkin. Enggak, bukan. Nah, singkat cerita, akhirnya selesai. Buang air besar, selesai. Pada saat itu, ya, Hendrik ini ketakutan. Nah, dia ini mau naik, dia sempat kepleset. Tak lama kemudian terdengar suara orang ketawa. Siapa? Pindah lagi.
Dan tak lama kemudian muncullah muka si Chandra. Hahaha, takut ya mas, takut ya mas. Ya ampun Chan, kamu itu loh bikin jantung mas ini copot. Hahaha, ya udah Chandra sana dulu ya mas. Nah Chandra pun ini pergi meninggalkan. Akan tetapi Hendrik kembali lagi sakit perut. Hingga pada akhirnya ini Hendrik balik lagi. Ya ampun ini perut kenapa ya? Ini perut kenapa? Benar-benar sakit. Setelah selesai ya, Hendrik pun pelan-pelan ini berjalan menuju ke atas. Akan tetapi di sini Hendrik tidak melihat keberadaan Chandra. Chan, motor juga nggak ada. Chandra, kemana sih? Ini posisi, ini justru malah sudah mau subuh. Chandra, ini kemana Chandra? Nah akhirnya Hendrik jalan kaki, nyari. Chandra ini di mana? Apa nyari warung atau apa gitu kan ya? Berjalan. Tak lama kemudian Hendrik berpapasan dengan seorang kakek-kakek. Dia ini membawa kayu. Pak, numpang nanya Pak, lihat ada kendaraan yang awalnya tadi di sana, terus perginya kemana? Lihat nggak Pak? Kalau nggak salah, sudah jalan nak. Tadi Bapak lihat tapi nggak begitu jelas. Iya Pak, terima kasih Pak. Pada saat itu Hendrik kesal ketika mendapat keterangan dari Bapak tua tadi. Akan tetapi saat Hendrik kembali menoleh ke bapak tua itu udah nggak ada. Ini bapak tua siapa ini? Kok tiba-tiba nggak ada? Pak. Bapak tua itu menghilang juga. Hendrik akhirnya ini jalan kaki. Panjang sekali. Ini kemana sih bocah? Ini bocah kemana sih? Dan yang ada di situ yang ditinggal hanya tasnya Hendrik. Aneh, padahal tas Hendrik sudah jelas-jelas ya. Ini diikat dengan motor. Tapi kenapa ini tas dilepas? Atau bocah nyari sarapan atau apa. Kemana ini bocah? Akan tetapi tidak ada kabar sama sekali. Bahkan handphonenya ini sama sekali gak aktif. Nah, Hendrik ini merasa kesal. Pasti adik udah ninggal aku. Dia pasti sudah jalan duluan. Mungkin dia kesel karena dia kebanyakan berhenti. Nah, di sini Hendrik ini pengen cepet-cepet ketemu adiknya. Ini nanti sampai rumah aku bakal marah ya adikku. Hendrik akhirnya terpaksa. Dia memberhentikan bis, dia pun pulang kampung dengan menggunakan bis. Singkat cerita, berapa jam kemudian sampailah Hendrik di rumah, ketemu sama keluarga. Ibu, bapak. Nah, saat itu mereka pun langsung dipeluk sama Hendrik. Hendrik pun dipeluk sama mereka. Dan tak lama istrinya Hendrik pun keluar. Mas, Dek, anak-anaknya dipanggil segala macam. Nah, saat itu Hendrik langsung menanyakan, Bu, Pak, Chandra mana? Chandra, kamu itu ngawur. Kita ini yang harusnya tanya, mana Chandra? Kok kamu malah nanya ke kami? Gak usah ngumpetin, Pak, gak usah ngumpetin. Di mana sih Chandra? Saya kesal, Bu, Pak, saya kesal banget. Saya ini ditinggal di tengah jalan. Ini di pinggiran hutan. Ngeri itu tempat. Kok bisa-bisanya saya malah ditinggal? Saya ini pulang sampai naik bis, Bu. Awalnya kita bareng-bareng naik sepeda motor. Dia bonceng saya. Ini pada ngerjain saya pasti. Chandra mana? Kamu gimana sih, Mas? Kamu pulang-pulang malah nanyain Chandra. Bener apa kata ibu kok? Dek, si Chandra masa iya belum pulang? Chandra belum sampai rumah. Oh, berarti dia main dulu. Dia pasti mampir di teman-temannya dulu. Gak mungkin Mas, istrinya juga udah nungguin kok. Sebentar lagi istrinya Chandra kesini. Nah ternyata memang benar. Chandra tidak ada kabar sama sekali. Nah nomornya Chandra ini dihubungi memang gak bisa. Istrinya ini nangis. Lah kok bisa Mas? Terus dia kemana Mas? Nah istrinya Chandra ikutan nangis juga. Bingung. Ini kemana? Mas Hendrik udah sampai rumah. Tapi kenapa Chandra belum sampai rumah? Nah, Chandra pun tak kunjung ditemukan. Sehari, 2 hari, hingga pada akhirnya ini Hendrik mendapatkan telepon. Ternyata yang telepon ini dari polisi. Apa benar ini Mas Hendrik? Bisa ke kantor polisi nggak? Ini saya menemukan motornya Mas Hendrik. Pak, iya Pak, benar Pak, saya Hendrik Pak. Iya ini soalnya ada tas kecil dan ada identitasnya juga. Iya Pak, saya segera ke sana Pak. Akhirnya Hendrik menuju ke kantor polisi dan ternyata benar adanya itu motor Hendrik. Nah, keterangan dari Pak polisi mengatakan jika motor itu ditemukan tidak jauh dari jembatan.
Di mana saat itu Hendrik ini kebelet buang air besar. Tapi motor itu justru malah di semak-semak. Boom! Pak, pada saat Bapak menemukan motor ini, ada adik saya nggak Pak? Kami tidak melihatnya, justru malah dari warga yang menemukan motor ini, lalu melaporkan ke kami. Nah, di situ ada tas kecil, di situ isinya buku-buku, catatan-catatan segala macem. Boom! Ini adikku kemana ya? Ini adikku kemana? Nah, singkat cerita, setelah motor ini sudah bisa diambil, ya, ini bapaknya Hendrik memanggil orang pintar. Kita sebut saja namanya Mbah Yoso. Nah, Mbah Yoso ini saat melihat Hendrik dan diceritakan segala macam kronologinya, runtutannya, keluarga juga sudah sempat diceritakan. Ini Hendrik tercengang ketika Mbah Yoso mengatakan, jika kalian berdua ini sudah memakan sajen tumbal. Sajen tumbal gimana Mbah? Iya, ada seseorang yang sedang mencari tumbal untuk pesugihannya, untuk syarat pesugihannya. Maksudnya Mbah? Iya, selama perjalanan kalian makan apa? Diingat-ingatlah sama si Hendrik. Hendrik mengatakan jika ia menemui sebuah warung yang memang benar-benar menurut Hendrik ini aneh, ini dibayar gak mau. Nah, istrinya Chandra di sini nangis terus. Mbah, terus adik saya gimana Mbah? Adik saya gimana? Iya Mbah, terus suami saya gimana Mbah? Suami saya gimana? Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Nah, disinilah Mbah Yoso ini minta waktu. Mbah Yoso ini kembali pulang. Nah, Mbah Yoso ini malam harinya datang yang mengatakan jika Chandra ini terkena tumbal. Wah, istrinya Chandra langsung pingsan. Terus keberadaannya di mana Mbak? Keberadaannya di mana? Ibunya Chandra, ibunya Hendrik langsung lemes mendengar itu. Bagaimana nggak lemes? Orang anaknya ini jarang pulang. Sekalinya pulang, ini yang pulang hanya satu. Adiknya hilang dan entah di mana. Dan ketika ditanyakan orang pintar, ini adiknya terkena tumbal dari seseorang yang melakoni pesugihan. Saran dari Mbah Yoso ini mengadakan doa bersama. Singkat cerita, diadakanlah selamatan. Ini warga-warga juga dipanggil. Nah, pada saat lebaran ini dalam kondisi kesedihan malah, bukannya bahagia. Sekalinya bisa pulang tapi kondisinya seperti itu. Saat itu, ini diruntut semua ceritanya, begitu juga ini dikasih uang sama Pak Bos, diceritain semua ke Mbah Yoso. Nah, Mbah Yoso mengatakan, jika memang butuhnya ini hanya satu nyawa. Akan tetapi memang yang keserang duluan sebenarnya Hendrik. Entah kenapa justru malah Hendrik bisa selamat. Nah, ini kemana? Chandra. Nah, berapa hari kemudian tiba-tiba ada Pak Lurah datang. Pak Lurah mengatakan jika Chandra ini ditemukan warga di daerah A. Masih di deretan jalur Pantura. Hah? Berarti di daerah di mana saat itu aku berobat. Nah, Chandra posisinya di rumah sakit. Jadi ada petugas kepolisian ini menemui Pak Lurah karena dapat informasi, ya kan? Ini ada orang yang namanya Chandra ini dengan identitas ini ditemukan di daerah itu gitu kan ya. Sekarang kondisinya malah di rumah sakit. Lah kok bisa? Nah, terus ini Hendrik ini pas pulang sama siapa? Ini kenapa malah hilangnya di situ? Hilangnya ini jauh. Nah, hingga pada akhirnya satu keluarga pun rombongan datang ke sana. Dan ternyata benar, memang Chandra ini di rumah sakit. Akan tetapi kondisinya memprihatinkan. Chandra ini di rumah sakit ini dalam kondisi koma, tidak sadarkan diri. Kaget semuanya. Saat itu Mbah Yoso juga ikut. Semua berharap ya, semua berharap agar Chandra ini lekas siuman. Nah, menurut keterangan warga ya, ini yang menemukan, begitu juga dari petugas ini mengatakan jika Chandra ditemukan pingsan di bangunan kosong. Dulunya ini menurut penuturan warga ini bekas klinik. Kaget, berarti pada saat itu saat aku di klinik itu klinik bangunan. Nah, kurang percayanya Hendrik kembali datang ke tempat itu dan ternyata memang benar
Justru di mana tempat Hendrik berobat, itu adalah bangunan yang sudah rusak, bangunan yang sudah tidak dipakai, bangunan yang sudah terbengkalai, jauh dari pemukiman warga. Nah, menurut penuturan warga juga seperti itu, mengatakan dulunya ini bekas klinik, tapi itu sudah lama sekali. Dan bangunan itu rusak dengan sendirinya, gitu kan, termakan tahun, gitu kan. Nah, Hendrik pun penasaran, ia masuk ke ruangan-ruangannya. Ini Hendrik ada Mbah Yoso juga. Mbah Yoso mengatakan, jika mereka pun tersesat di situ setelah memakan sesajen. Sesajen dari mana? Mereka juga nggak bisa nuduh. Mbah Yoso mengatakan seperti itu. Yang jelas, kalian selamat. Nah, Mbah Yoso pun mengatakan, Chandra masih ada kesempatan hidup. Nah, di sini nggak tahu siapa yang ngasih jebakan sesajen. Yang jelas, Mbah Yoso di sini membantu semaksimal mungkin agar mereka ini bisa selamat. Saat Hendrik ini memasuki bangunan kosong itu, dengan jelas Hendrik mengingat, ya ampun iya, ternyata aku tidur di bagian kamar yang paling ujung. Dan di depan ini ada kamar mandi, terus lurus ada toilet, di mana toilet itu rusak parah dan ternyata kondisinya pun sama. Akan tetapi tidak ada penerangan. Konon katanya menurut penuturan warga ini ada yang situ dulunya. Nah, setelah itu barulah Chandra dibawa pulang. Ini dilanjut dirawat di rumah sakit di kampungnya si Hendrik, kampungnya si Chandra. Dilanjut di situ. Singkat cerita, berjalannya waktu akhirnya Chandra pun siuman. Di sini Hendrik ini telepon sama Pak Bosnya sempat kaget. Makanya ini kok nggak ada kabar gitu kan, kalian kemana saja? Nah, ini dikasih kabar, Pak Bosnya kaget. Nah, Mbah Yoso mengatakan jika ini pun bukan dari Pak Bosmu. Nah, mereka ini kan berhenti banyak sekali ya, ada di pom bensin, terus ada mereka ini jajan, ada mereka ini beli kopi, ada mereka ini ke klinik lah, mereka ini sempat ke warungnya Mbah itulah. Mbah Yoso mengatakan tidak boleh menuduh, yang jelas kalian selamat. Pada saat Chandra ini sudah siuman, Chandra ini mengalami linglung. Jadi dia ini kayak gak mengingat apapun. Dia ini hanya terdiam saja. Ini ibunya Chandra, begitu juga dengan anak dan istrinya ini sedih melihat kondisinya Chandra seperti itu. Linglung kayak mayat hidup udah. Nah, Mbah Yoso mengatakan jika ini masih dalam perebutan antara separuh nyawanya Chandra, ini sudah ikut di alam lain. Nah, Mbah Yoso ini terus berusaha semaksimal mungkin gimana caranya agar Chandra ini bisa sembuh kembali. Nah, pada saat itu akhirnya tibalah jadwal berangkat. Saat itu Hendrik berangkat sendiri tanpa adiknya. Merasakan sedih sepanjang perjalanan menuju ke kota. Nah, Hendrik penasaran, aku harus kembali ke warung itu, di mana bapak tua itu memberikan gratis. Ini tidak disuruh bayar, malah disuruh pulang. Pada saat itu, ini Hendrik nyari warung di daerah itu nggak ketemu. Tanya orang-orang nggak ada yang tahu tentang warung tersebut. Lah, ini warung goib apa gimana? Tapi aku merasakan beneran makan mie rebus. Kok aneh ini? Nah, akhirnya Hendrik pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di kota barulah ketemu Pak Bosnya dan menceritakan kronologinya. Dan Pak Bosnya mengatakan, runtutannya seperti ini kan? Iya Pak, itu yang ada di dalam mimpi saya ketika kalian ini mau berangkat. Jadi Pak Bosnya justru malah sudah dimimpikan runtutan perjalanannya si Hendrik dan Chandra. Nggak tahu kenapa. Dan ini nggak sekali, saya sering sekali ketika ada seseorang yang menurut saya sudah dekat dengan saya. Dan ketika orang itu mau ada apa-apa, saya ini selalu dimimpikan kejadian yang akan menimpanya. Ternyata Pak Bos Junet ini sering mengalami hal yang seperti itu. Jadi ketika ada orang yang udah dianggap dekat dengan dia udah ngerasa sayang, dia ini udah ngerasa betah dengan teman, sahabat atau apa gitu. Ketika sahabat atau orang terdekatnya ini mau ada apa-apa, ini Pak Junet pasti dimimpikan sesuatu hal yang nantinya terjadinya ini sama. Nah, saat itu Pak Junet pun pengen mengetahui bagaimana kondisi Chandra. Nah, Pak Junet pun merasa dia ini sebagai bos, dia ini tanggung jawab gitu kan, perhatian terhadap anak buahnya. Akhirnya Pak Junet menyempatkan waktu
untuk datang ke rumahnya si Chandra, untuk datang ke kampungnya si Chandra, ditemani oleh Hendrik. Dan ternyata memang benar, kondisinya Chandra ini belum pulih total, masih dalam pantauan Mbah Yoso. Terus menerus hingga beberapa tahun kemudian. Itu pun sembuhnya ini bener-bener pelan-pelan, mengingat seseorang, mengingat kejadian ini pun pelan-pelan. Chandra ini justru malah menjadi seseorang yang pendiam, berbeda dengan Chandra yang dulu. Nah, berjalannya waktu akhirnya Chandra pun sembuh. Akan tetapi yang saya bilang tadi, dia lebih menutup diri, mulai mengingat istri, mulai mengingat anak segala macam, pelan-pelan. Nah, akhirnya cerita pun selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Di sini ceritanya banyak edukasinya. Dimanapun kita berada ini ya memang harus yang namanya permisi, terus berdoa sebelum berangkat. Ya, ini meminta perlindungan sama Tuhan agar perjalanan kita kemanapun yang akan dituju kita ini selamat. Gitu. Jadi jangan lupa doa tuh karena satu hal yang penting gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat penikmat channel Rian Agus Widodo yang ketika ada iklan kalian tidak menyetipnya. Karena apa? Sebagian dari hasil iklan akhirnya kita bisa membuat takjil gitu untuk kita bagikan di bulan Ramadan ini gitu. Jadwalnya nanti hari Senin gitu ya. Ini kemarin udah terlaksana sekali. Nah, ini lagi gitu. Nah, buat teman-teman yang nanya, "Mas, jajannya Ibu seperti apa?" Ini dia jajannya Ibu. Nah, monggo silahkan. Ku tak ingin bila harus berandai. Yo guys, boom boom boom. Jajan cemilan Bunda Rao sudah ready dan siap dipesan lagi tentunya ya kak. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia dan ke luar negeri tentunya. Varian jajannya ada apa aja sih? Basreng, basreng ori, basreng pedas, makaroni, makaroni ori, makaroni bumbu rujak, makaroni balado, keripik pisang gurih, keripik pisang manis, kacang umpet, kacang asin, telur gabus, kerupuk tongkol, belinjo pedas manis, usus crispy, dan masih banyak aneka jajan cemilan lainnya. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung order ke WhatsApp Bunda saya 0823 100 80886. Monggo silahkan di WA dan di pesan jajannya. Yo guys, boom boom boom. Sebagian dari penjualan jajannya Ibu ini juga nanti digabungin untuk chill gitu. Mudah-mudahan ada sisa lagi yang nantinya kita biar bisa setelah lebaran mudah-mudahan bisa santunan ya Mas Lutfi ya. Amin ya Allah, amin amin amin. Santunan jilid 6 ya Mas Lutfi ya. Amin, mudah-mudahan diberi kelancaran semuanya. Amin amin. Tapi ini semua bukan atas nama saya dan tim saja, bukan atas nama saya saja atau keluarga saya saja gitu. Tapi ini atas nama semuanya, termasuk kalian. Karena tanpa kalian, acara tersebut ini tidak bisa terselenggarakan gitu. Jadi ini atas nama kalian juga. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan kebaikan semuanya ini menjadikan berkah bersama. Amin. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur, sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif tinggalkan komen.